Episode 4. Kepala tegak, hati yang sembuh. Pagi itu, Jakarta tidak lagi terasa sekejam sebelumnya. Cahaya matahari menembus jendela kamar kos kecil Rita, menyentuh wajahnya yang masih lelah, namun kini menyimpan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Cianjur, Rita terbangun tanpa rasa takut. Ia duduk di tepi ranjang, menarik nafas panjang. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, tidak ada rasa terhina, hanya sunyi yang terasa damai. Rita menggenggam ponselnya, pesan dari kampung masuk sejak subuh. "Dina sudah turun panasnya, Bu. Dokter bilang sudah membaik." Air mata Rita jatuh, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara, seolah seluruh beban hidupnya luruh perlahan. "Terima kasih ya Allah," bisiknya. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Rita kini bekerja resmi di rumah sakit sebagai petugas kebersihan medis. Ia mengenakan seragam bersih, lengkap dengan identitas nama di dada, Rita. Bukan lagi sekadar pembantu. Ia kini punya nama, punya posisi, punya harga diri. Ia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setiap lorong dibersihkan dengan teliti, setiap tugas ia jalani dengan ikhlas. Para perawat mulai mengenalnya, menyapanya dengan ramah. "Pagi Bu Rita." "Terima kasih ya Bu." Sapaan-sapaan kecil itu terasa seperti pelukan hangat bagi hatinya yang pernah membeku. Suatu sore, saat Rita sedang membersihkan ruang tunggu, seorang wanita datang menghampirinya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Rita mengenali sosok itu dalam hitungan detik. Bu Maya. Namun kini, tidak ada aura angkuh yang dulu selalu menyertainya. Rambutnya terurai tak terurus, tangannya gemetar saat menggenggam tas. Rita terdiam, jantungnya berdetak cepat. Luka lama seolah mengetuk kembali. Bu Maya berdiri kaku beberapa langkah darinya. "Aku boleh bicara?" Suara itu terdengar asing, rapuh. Hampir tidak dikenali. Rita menatapnya beberapa detik. Dalam hatinya, kenangan pahit berkelebat. Tampan, hinaan, malam-malam menangis sendirian. Namun kali ini, Rita tidak merasakan amarah. Hanya kelelahan dan jarak. "Kita bicara di sini saja, Bu," jawab Rita pelan. Bu Maya menunduk. "Pak Arman sakit, serangan jantung ringan," ucapnya lirih. "Aku sendirian sekarang." Kalimat itu menggantung di udara. Aku minta maaf Rita." Kata-kata itu akhirnya keluar. Berat, tertahan. "Untuk semua yang aku lakukan." Rita menarik napas panjang. Hatinya bergetar. Bukan karena dendam, melainkan karena luka itu benar-benar pernah ada. "Apa yang Ibu lakukan dulu hampir menghancurkan saya," kata Rita jujur. Suaranya tenang. "Tapi sekarang, saya tidak ingin hidup dengan kebencian." Bu Maya menitikkan air mata. "Aku iri padamu. Aku takut kehilangan, dan aku melampiaskannya ke orang yang salah." Rita mengangguk pelan. "Kita semua punya luka, Bu, tapi tidak semua orang berani mengakuinya." Bu Maya menunduk lebih dalam. Rita tidak memeluknya, tidak juga memaafkan dengan kata-kata besar. Ia hanya berkata satu hal. "Saya sudah memaafkan diri saya sendiri. Itu sudah cukup." Dan kalimat itu menjadi balasan paling bermartabat yang pernah Rita berikan. Beberapa minggu kemudian, hidup Rita terus bergerak maju. Ia menyelesaikan pelatihan kebersihan medis dengan hasil terbaik. Dokter senior merekomendasikannya sebagai koordinator tim kecil. Gajinya meningkat, jam kerjanya lebih manusiawi. Hari yang ia tunggu akhirnya tiba. Rita pulang ke Cianjur. Ketika bis berhenti di depan rumah kecil itu, Dina berlari keluar. Tubuhnya masih kurus, tapi matanya berbinar. "Ibu!"
Rita berlutut, memeluk anaknya erat. Pelukan itu panjang, dalam, penuh air mata. "Maafkan ibu lama," bisik Rita. "Aku bangga sama ibu," jawab Dina polos. Kalimat sederhana itu membuat hati Rita hancur dan sembuh sekaligus. Malam itu, Rita duduk di teras rumah, memandangi langit kampung yang penuh bintang. Dina tertidur di pangkuannya. Ia teringat Jakarta, teringat rasa sakit, teringat betapa kecil dan tak berdayanya ia dulu. Namun kini, ia telah berdiri kembali. Bukan sebagai wanita yang sempurna, melainkan sebagai ibu yang kuat, sebagai manusia yang utuh. Beberapa bulan kemudian, Rita resmi pindah ke rumah kontrakan kecil dekat rumah sakit. Dina ikut bersamanya. Pagi-pagi mereka berangkat bersama. Rita bekerja, Dina sekolah. Di dinding rumah kecil itu tergantung satu foto sederhana. Rita dan Dina tersenyum, berdiri di depan rumah sakit. Tidak mewah, tidak glamor, tapi penuh makna. Di suatu malam yang tenang, Rita menatap bayangannya di cermin. Ia bukan lagi perempuan yang gemetar di dapur orang lain. Ia bukan lagi korban. Ia adalah dirinya sendiri. Dengan luka, dengan air mata, dengan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Dan di dalam hatinya, Rita berjanji, "Aku tidak akan pernah merendahkan diriku sendiri. Demi siapapun." Lampu kamar dipadamkan. Dina tidur nyenyak. Jakarta di luar jendela berkilau lembut. Cerita Rita berakhir bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kehidupan yang layak. Dan itu adalah kemenangan yang Dan sesungguhnya. dari semua luka yang Tamat. pernah ia lalui, Rita akhirnya belajar satu hal, bahwa hidup tidak selalu adil. Namun hati yang kuat akan selalu menemukan jalannya. Ia pernah dipatahkan, direndahkan, bahkan hampir dihancurkan. Namun ia memilih bangkit, bukan dengan dendam, melainkan dengan harga diri. Karena kemenangan sejati bukan saat kita membalas orang yang menyakiti, melainkan saat kita mampu berdiri kembali tanpa membawa kebencian di dalam hati. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik senyapnya air mata, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di channel Jejak Cerita. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak hati yang bisa dikuatkan. Tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Cerita yang baru saja kalian dengarkan adalah cerita fiktif yang dibuat untuk keperluan hiburan dan pembelajaran moral. Apabila terdapat kesamaan nama, tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, hal tersebut murni tidak disengaja dan bukan merupakan rujukan kepada pihak manapun. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian cerita terdapat kata-kata atau penyebutan yang kurang berkenan di hati pendengar. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Dan semoga setiap langkah hidup kalian selalu dilindungi, setiap lelah digantikan dengan ketenangan, dan setiap doa menemukan jalannya. Amin.